Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengulang ada pertanyaan dari seseorang bahwasanya marah ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Ini sesuai dengan hadis Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Namun pertanyaan ini disampaikan oleh seseorang, bagaimana caranya mengatasi marah. Karena ada perbuatan seseorang yang mesti kita respon dengan marah karena tidak merasa senang. Lalu bagaimana caranya? Ini menurut baginda Rasulullah SAW di saat Muawiyah radhiyallahu ta'ala datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, bagaimana agar kita mendapatkan surga? Maka Nabi katakan, la taghdab, jangan marah. Lalu kembali kepada pertanyaan semula, bagaimana merespon sesuatu yang tidak menyenangkan? Maka melalui hadis ini diberikan keterangan oleh baginda Rasulullah SAW, sebenarnya marah itu tidak ada. Yang ada itu adalah action. Bagaimana sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita menjadi sesuatu yang menyenangkan, bagaimana sesuatu yang salah menjadi benar. Artinya kalau kita marah, kita tujuannya adalah menyayangi seseorang agar tidak berbuat kesalahan. Maka bagaimana caranya? Yang pertama adalah bagaimana caranya marah. Ini perlu kita memberikan pendekatan, baik itu secara personal ataupun pendekatan melalui sesuatu yang romantis. Kita mengajak seseorang untuk bagaimana dia tidak melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, kapan waktunya marah? Marah ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, dan tingkatan keempat dan selanjutnya. Jadi kapan waktunya marah? Lalu bagaimana caranya marah? Marah itu bisa dengan tersenyum. Marah itu juga bisa dengan melotot. Marah itu juga bisa dengan pendekatan yang sangat baik dengan perkataan-perkataan. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting itu apa yang dihasilkan oleh marah. Jadi apa yang dihasilkan oleh marah ini penting. Karena tujuan kita marah adalah karena menyayangi seseorang, bukan karena kita benci. Ini indahnya Islam. Maka Nabi katakan siapa yang tidak marah, maka dia surga baginya. Ini artinya apa? Orang yang menahan amarah itu adalah orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya sendiri. Semoga melalui hadis yang singkat ini, marah yang ada dalam pikiran kita, marah yang ada dalam hati kita adalah untuk bertujuan bagaimana membenarkan kesalahan seseorang agar dia menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang baik. Jadi bukan kebencian, bukan amarah, tetapi adalah sebuah action yang kita lakukan untuk menjadi seseorang lebih baik. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.